Kak, selamat malam semuanya. Selamat malam. Suara Selamat saya, malam, oh Bu. ya, selamat malam. Suara saya sudah terdengar dengan cukup jelas di sana atau bagaimana? Terdengar jelas, Bu. Oke, alright. Thank you very much. Oke, eh, apa untuk kelas ini kelas malam ya? Ini kelas karyawan atau gimana? Iya, betul, Bu. Kelas karyawan ya? Oke, great. Oke, alright. Thank you very much for your time. Untuk malam hari ini untuk malam hari ini kita singkat saja pembahasannya. Kita akan membahas tentang silabus pertemuan mata kuliah ekonomi politik, which is pengantar ya. So it's not going to be very heavy, it's going to be very short. I think it's like probably 15 menit or 20 minutes. We're gonna finish for tonight. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk hari ini. Let me check. Hold on. Okay. Alright, good. So, kita akan sedikit membahas tentang silabus mata kuliah pengantar ilmu ekonomi politik, which is I think is quite important for you to know. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita sedikit tahu tentang background tentang apa itu ekonomi politik dan kemudian pembahasan apa aja yang akan kita bahas pada 14 pertemuan ke depan. Baik, sebelum saya mulai, saya minta izin dulu memperkenalkan diri. Saya Asmiati Malik. You can call me Amy or you can call me Asmi. It's up to you. Whatever make you comfortable. Background saya dari HI, International Relations, but specifically di International Political Economy. Jadi lebih ke arah ekonomi politiknya. HI itu banyak cabangannya ya. Dan salah satunya adalah ekonomi politik. So, having said that though, nanti percabangan itu kalau kalian interested untuk mengambil S2, baru kemudian ada percabangan itu biasanya peminatan yang lebih spesifik ke arah itu. So basically, International Introduction to Political Economy is a very basic atau pengantar dari International Global Political Economy atau International Political Economy. So nanti setelah Anda belajar ini, Anda akan belajar Global Political Economy yang which is merupakan ini pengantar, kemudian nanti akan dapat yang lebih advance yaitu dari segi Global Political Economy. Jadi kalau kita lihat dari International Political Economy ini, jadi you need this one basically to understand global political economy. So ada 4 hal yang mungkin Anda harus ketahui bahwa di deskripsi dari mata kuliah ini ada 4 hal yang harus Anda ketahui. Yang pertama dibagi sebenarnya menjadi 2 ya, tapi 4 kategori, yaitu pertama Anda akan dituntut untuk setidaknya memahami apa itu classical ideas. Kalau Anda paham tentang what is basic classical ideas, we talking about basically ide-ide dasar dari ekonomi politik pada abad ke-16, 17, dan 18. And then we talking about the classical ideology. So ideas dan ideologi itu cukup berbeda. So everybody has ideas, you have ideas, but it doesn't mean your ideas become ideology. Jadi ideologi itu adalah satu dalam mungkin pemahaman agama itu adalah iman yang tinggi ya. Jadi when you have ideas, then you basically offer the idea untuk orang lain, dan kemudian orang lain percaya bahwa ide Anda itu benar, and then mengamalkan ide tersebut, and that is called ideology, right? So we talking about classical ideas. Many thinkers like Adam Smith or Karl Marx, Kantian perspective, there's so many things of that. Kita akan bahas itu. And then we see basically how they influence, bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan dalam perspektif terutama dalam political economy. And after that, we're talking about contemporary ideas. So very simple, what is contemporary ideas? It's basically pemikiran sekarang ya, kontemporer. We're talking about the pemikiran di abad 19, and then abad ke-20.
So that's a four pendekatan yang setidaknya Anda harus bisa pahami dalam ekonomi politik. Kemudian why basically we study this one? Kenapa kita belajar ini? Karena Anda butuh pendekatan teori untuk memahami beberapa case study. Seperti misalnya, you will see like pertanyaan seperti ini ya. Kenapa Korea Selatan? I think maybe some of you really suka sekali dengan Korean drama. And then you are interested to study more about Korea, South Korea, and you will see there are two countries there, North and South Korea, which is basically mereka itu satu ethnic, the same language, etc. But mereka punya dua pemerintahan yang berbeda. One is very socially Marxist, and then the other one has a very liberal capitalist. And then you see liberal capitalist lebih jauh lebih bagus perekonomiannya daripada socialist Marxist. So we will see, we need teori, basic kita butuh teori untuk menganalisa kenapa negara tersebut bisa dalam posisi seperti itu. And then another cases we see like, for instance, like why dulu di 1970 kita tuh jauh lebih kaya daripada Korea Selatan, and then Korea Selatan was really poor at that time. But then 30 years later, they are so much better than us. Jadi mereka jauh lebih bagus daripada kita, bahkan mereka menjadi salah satu negara yang ending near competition to mendekati kompetisi dengan Jepang. So there's something we need to do about ourselves. Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita sendiri. And then we need the theory, basically what makes us kenapa kita bisa seperti ini gitu. So we need basic understanding, basic theory to basically analyze. Nanti akan diberikan case study ya, supaya Anda bisa pelajari secara bersama. Alright, dan kita pindah ke metodologi interaction untuk kelas ini. Jadi majority itu akan lecture ya. Akan kuliah seperti ini. Kuliahnya mungkin ada dua model. First, I think general lecture. First, I think modelnya adalah kita live seperti ini. Kemudian model keduanya saya bisa kasih rekaman kepada Anda. Kemudian, kemudian Anda bisa nonton di rumah. Jadi there is no basically alasan buat Anda untuk tidak dapat akses ya. So there is no compulsory, tidak mewajibkan Anda untuk selalu datang dalam setiap pertemuan, tapi saya mewajibkan Anda untuk menonton hasil dari rekaman video yang akan saya upload di YouTube. So saya memahami bahwa kalian bekerja dan tentu mungkin I don't know, I assume that you work. Ada beberapa mungkin dari kalian yang bekerja pada pagi hari, so we have no time. Or sometimes maybe you have to work extra time. Jadi mungkin at the time they have to attend the classes, maybe you're late or something like that. But please do not all tidak datang gitu ya, because that's going to be bad. So anyways, videonya akan saya rekam dan saya upload di YouTube, so you can basically just rewatch that again. Jadi kalau yang missing the classes, you can still just open the YouTube and watch it. Okay, alright. So assessment, there is basically 3 assessment here. Jadi kita punya UTS, kita punya UAS, which is basically kalau proporsinya 30% UTS dan UAS 30%. Kemudian there is no verbal test. Verbal test here saya saya hilangkan karena this is basically design untuk kelas. Kalau Anda sudah benar-benar datang di kelas. And then we have presentasi. Jadi presentasi dan verbal test ya, kumulasinya itu 40%. Jadi silakan Anda buat kelompok. I don't know how many of you. Silakan bikin kelompok 5 orang. Maksimum 5 orang, minimum 5 orang. Maksimum 5 orang dan minimum 4 orang dalam satu kelompok. If you have any difficulties, feel free to ask me. And then terserah kalian mau milih kelompok atau berkelompok dengan siapa aja, feel free, make yourself comfortable. Alright, and then kita pindah ke buku apa yang kita pakai atau materi apa yang kita pakai. First, we're going to use bukunya Deliarnov.
So kita akan memakai bukunya Deliarnov. Jadi Deliarnov beliau adalah sebenarnya dosen ya, ekonomi ya, tapi beliau juga mendalami tentang ekonomi politik. Nah, setelah itu basically Anda bisa dapat bukunya either di Gramedia atau Tokopedia atau di online store lainnya. And then we have Caporaso and Levine, Theories of Political Economy. Ini nanti akan saya upload di Google Class. Nanti link untuk Google Class akan saya berikan kepada teman Anda dan silakan Anda diwajibkan untuk semua bergabung di situ. Kemudian kita menggunakan bukunya Damanhuri, Profesor Damanhuri, Didi Damanhuri, judulnya Ekonomi Politik Pembangunan. Ini juga ada di, I believe there's in Gramedia dan Tokopedia. And then we going to use Whitehouse and Whitman, the Oxford Handbook of Political Economy by Oxford University Press. Saya punya ebook versionnya, which is I'm going to share with you later di Google Class. So there should be no problem. And then kita juga memakai bukunya Frank Stilwell, and with the title Political Economy in the Context for Economic Ideas, penerbitnya juga Oxford University Press. This book ada di perpustakaan. You may check that. I don't know basically how, but I will check again. Kalau saya punya ebooknya, I'll share it to you. That's it so far. I think it's very hard, susah bagi kalian untuk mencari versinya ini di toko buku di Indonesia karena sepertinya tidak ada. Jadi Anda harus order online dari Amazon, dan it's quite expensive. I think 1 jutaan. So I will encourage you untuk ke perpustakaan atau I will start to look at, kalau saya punya ebook akan saya share kepada kalian. Alright, so untuk pertemuan hari ini kita hanya belajar tentang pengantar silabus. And then the next week we're going to talk about the classical liberalism, which is also introduction what is this political economy. And then kita membahas tentang pola pemikiran zaman merkantilisme, kenapa ada pemikiran tentang merkantilisme. Kemudian kita belajar tentang the rise of classical liberalism and the perspective of classical ideas. And then after that, in the pertemuan ketiga, karena because in the pertemuan kedua kita belajar sebenarnya tentang a little bit brief pola pemikiran Adam Smith. Anda mungkin cukup kenal dengan Adam Smith. Adam Smith terkenal dengan bapak ekonomi. And then beliau punya pemikiran invisible hand, which is going to study later. Dan setelah itu kemudian pemikiran Adam Smith ini dikritisi oleh Karl Marx. Dan Marx menulis buku Das Kapital, which is basically dedicated untuk mengkritik Adam Smith. So after that, setelah kita belajar tentang Marx, pemikiran sosialisme, Marxisme menghilang, kemudian digantikan neoclassical political economy. So kita akan melihat kenapa neoclassical economy itu muncul, kenapa nilai-nilai pemahaman sosialisme itu kemudian memudar, digantikan dengan neoclassical political economy. And then after that, we're going to study radical political economy pada pertemuan kelima, which is going to study about strukturalisme dan dependensi. Saja ada dependensi teori itu yang disebut dengan pembagian negara ya, ada yang disebut dengan center of the center, center of periphery, periphery of the center, dan periphery of the periphery. So what does it mean? Basically, mereka teori ini menjelaskan kenapa ada suatu negara dia kaya, kenapa ada suatu negara yang terus dibantu tapi dia nggak bisa mampu gitu kan, dia miskin aja terus, kemudian karena suatu negara yang they are so rich, they are very powerful. Lagi we see sekarang ada potensi konflik Ukraina dengan Rusia, dan hanya Amerika yang bisa dengan sop jagongnya masuk kemudian mengatakan don't do that, you know, like we are basically negara-negara kecil pasti tidak akan mampu melakukan itu, tapi negara besar seperti Amerika Serikat mereka punya power untuk melakukan seperti itu. Well, after that we going to study in the institution of political economy, which is going to talk about kelembagaan dalam ekonomi politik atau ekonomi politik kelembagaan. So kenapa kelembagaan itu penting, kemudian basically apa itu institution and transaction, dan what is it basically political economy public policy. Itu penting untuk kita pahami bersama. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang new political economy. Jadi ekonomi politik baru, and some of part of them itu basically membahas tentang rational theories. Jadi asumsi bahwa manusia itu rasional, which is basically nanti karena
ekonom dulu itu berpendapat bahwa semua manusia itu rasional. Kemudian sekarang muncul teori baru bahwa tidak selamanya dan not all the time basically human is rational. For instance like this, berapa baju yang Anda pakai dan apakah Anda memakai semua baju itu also salah satu pemikiran yang cukup tidak rasional. There are so many example of that. Kalau misalnya Anda membeli barang yang sebenarnya Anda tidak mampu beli hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa Anda keren, itu salah satu irrational choice behavior. Jadi pola pilihan yang tidak rasional. And then we talking about pertemuan ke-8 setelah UTS kita akan belajar tentang neoliberalism political economy. So there is neoclassical and then we have neoliberalism. So most likely we talking about Mazhab Jerman ya. So jadi kalau kita belajar tentang neoliberalism political economy, liberalism of Freiburg, we're talking about basically German school. Jadi di politik ekonomi itu ada banyak mazhab. Ada yang disebut dengan American school, we have British school, we have Austrian school, and then we have German school. Then we have like in America, there are two things. We have salt water, fresh water, and then we usually sangat terkenal dengan Chicago school. And then kita ada Australian school. Anda mungkin berkata, kenapa tidak ada Indonesian school? Jawabannya adalah ya karena tidak ada orangnya atau tidak ada pakar akademisi yang benar-benar rajin menulis dan membahas tentang itu. Jadi kurang terekspos ke dunia internasional. Basically we have ekonomi Pancasila, but then apakah ada orang yang mengadopsi tersebut? Apakah ada negara yang mengadopsi ide tersebut? It's quite a homework for us untuk memahami itu semua ya. Kemudian pertemuan ke-9, we're talking about the economy of politics of IMF and World Bank. Kenapa IMF itu penting, World Bank itu penting ya, itu kita bahas. Dan pertemuan ke-10 kita belajar tentang globalization of political economy. So globalization of political economy sudah cukup berubah karena COVID. So ketika COVID berlangsung, semua negara menutup dirinya sendiri, jadi kurang globalized. But inside basically orang menjadi very interconnected karena sekarang kita punya internet, dan sekarang next generation of internet is Web.3 yang salah satunya di dalamnya itu adalah metaverse. That's going to change the world. It's going to change the way we basically connected and then berhubungan dengan orang luar. And after that, kita belajar tentang political economy and development, which is basically berisi tentang teori of liberalism approach, pendekatan liberalisme, kemudian teori radikalisme. So radikalisme doesn't mean radikalisme itu tidak berarti merusak ya. Radikalisme itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang merusak. Radical, what is radical? A very strong point. Kita akan belajar tentang itu. And then pertemuan ke-12 kita belajar tentang political economy development, which is going to study about the theory of heterodox approach. And then di pertemuan ke-13 we're going to study about the empirical problem in political economy. So, masalah utama dalam ekonomi politik dan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang, seperti misalnya Indonesia termasuk negara berkembang. Kenapa negara berkembang itu susah sekali untuk naik kelas jadi negara maju? We're going to talk about that, we're going to discuss about that. Ada negara yang miskin bisa kemudian menengah, bisa kemudian jadi kaya gitu kan. America used to be really poor. Amerika itu dulunya miskin. And then like they going middle class kemudian mereka masuk fase industri dan become a very rich country. Kita used to be poor and then like income, dan kita mau naik ke atas jadi kaya itu struggling, agak susah untuk masuk di sana. Dan negara yang miskin aja nggak pernah kaya gitu, padahal kalau kita lihat natural resource-nya bagus. Di sini Namibia is quite rich but also very poor. Majority in African countries, Zambia, quite poor. And then we see Latin America, which is basically climate-nya lebih cukup mirip dengan Indonesia. Some of them also majority poor. So we need to ask the question, kenapa satu negara itu dia padahal punya semuanya, why they are poor? You know, ada negara yang basically tidak punya banyak natural resources. Bahkan kalau kita lihat Singapore itu nggak punya natural resources, tapi mereka kaya. So we need to see that, you know, what happened with them, what they do. So basically, we just make them quite good in economy development.
So after that, in the 14 pertemuan ke-14 kita belajar tentang politik and macroeconomics. This is quite heavy. And then we talking about non-politics monetary policy, apa itu kebijakan moneter. Kita akan berbicara kenapa inflasi di Amerika Serikat, ketika terjadi inflasi di Amerika Serikat, nah inflasi di Amerika Serikat itu 7,5%, how does it basically inflation in the US, itu inflasi di Amerika mempengaruhi kebijakan ekonomi kita di Indonesia. How it does it basically relate, kita belajar itu. So, yes, and then we study about the political economic cycles, and then we studying also putting macroeconomy and the political economic exchange rates. Some of probably pertemuan tidak akan inline gitu persis sesuai dengan apa yang sudah kita plankan, karena some is very heavy, some is not quite light karena case study seperti misalnya IMF and World Bank. So we will see how we can make it like untuk semester ini. Alright, ada pertanyaan? Silahkan. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Prof. Nanti silabusnya boleh dikirim di grup ya, Prof? Oh ya, untuk silabus nanti saya upload di Google Class ya. Untuk Google Class nanti saya coba kirim ke. Do we have a group class or what? I don't know. Do you remember? I already made a WhatsApp group earlier. Oh, okay, that's great then. I'll share there ya. Nanti silakan join. And also like upload the material that mungkin kalian butuhkan untuk pembelajaran ke depan. Okay, any more questions? Please. Jelas saya, Prof. Terima kasih. Alright, thank you very much. Saya merasa malu dipanggil Prof. I'm not a Prof, but thank you very much for asking me that. My bad. Sorry. It's alright. Saya merasa seperti Prof. Rusadi. Saya nggak mampu beliau. Amin. But thank you. Saya anggap doa ya. Amin. Oke. Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan dan everything is quite clear untuk kalian semua. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita ketemu next week pada jam yang sama. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya pikir saya untuk kelas hari ini saya cukupkan sampai di sini. For syllabus and then like for the record of this pertemuan ini akan saya upload dan you can basically just rewatch it if you needed a more explanation on that. Alright, thank you very much. I hope you enjoy your night. Have a good night. Bye-bye. You too. Thank you. Thank you. Thank you.